Halo, selamat pagi teman-teman semua. Sebelum kita mulai kuliah, izinkan saya sedikit share beberapa ide yang terkait dengan penerapan aplikasi manajemen risiko, khususnya pada saat menghadapi situasi krisis seperti ini. Nah, kalau kita berbicara tentang konteks manajemen risiko, biasanya teman-teman langsung lompat ke dalam konteks manajemen risiko, seperti yang saya ceritakan ini. Berikut ini adalah metode ISO 31000-2018 di dalam memahami tentang manajemen risiko. Ada begitu banyak praktisi maupun kalangan dan pimpinan perusahaan yang setiap kali berbicara tentang manajemen risiko selalu langsung yang terlintas di dalam benaknya adalah bagaimana caranya dia membangun sebuah sistem. Tidak ada salah dengan hal tersebut. Tetapi, apabila sistem tersebut ternyata tidak dapat bermanfaat atau tidak dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, misalnya kegagalan sistem di dalam memprediksi akan hadirnya COVID-19 seperti yang terjadi sekarang ini, atau kegagalan sistem di dalam memprediksi akan terjadi pandemik yang melukai perekonomian nasional, perekonomian regional, maupun perekonomian global. Maka hal-hal seperti itu boleh kita kategorikan sebagai sebuah kelemahan dari sistem manajemen risiko. Tentunya teman-teman dan saya ingin menghindari situasi seperti itu, bukan? Nah, demikian pula bagi perusahaan yang saat ini berusaha untuk menerapkan COSO sebagai panduan manajemen risikonya. Meskipun di dalam COSO ini, kalau teman-teman perhatikan, mereka sudah berusaha untuk menggabungkan antara manajemen strategik dengan prinsip pengelolaan risiko, tetapi kita masih bisa lihat bahwa ada begitu banyak perusahaan yang hari-hari ini mengalami kegagalan di dalam menerapkan manajemen risiko, disebabkan karena mereka lupa memahami bahwa manajemen risiko sebetulnya adalah bagian yang paling kecil dari konsep manajemen krisis. Nah, apa itu manajemen krisis? Seperti yang saya gambarkan di dalam bagian sederhana pagi hari ini, crisis management itu sebetulnya punya beberapa elemen atau beberapa aspek yang mungkin luput dari perhatian kita selama ini. Aspek yang pertama memang saya tidak dapat pungkiri bahwa crisis management selalu berbicara tentang manajemen risiko. Yang kedua itu adalah psychological aspect. Nah, contoh yang paling sederhana misalnya teman-teman bisa lihat di sini bagaimana banyak karyawan atau tim kerja kita yang terpaksa mereka mengalami sebuah perasaan yang tidak nyaman ketika mereka tengah menjalani work from home di hari-hari seperti ini. Kondisi psikologis seperti itu yang kemudian gagal dipotret oleh sistem manajemen risiko. Sehingga yang terjadi adalah teman-teman merasakan adanya penurunan kinerja, target tidak tercapai, maupun kesan bahwa produktivitas teman-teman melalui work from home itu sangat rendah. Yang kedua adalah organizational aspect. Di dalam organizational aspect di sini kita diajarkan bahwa ketika kondisi krisis terjadi, maka hal yang harus dilakukan adalah menyederhanakan struktur organisasi. Mungkin itu di hari-hari ini belum banyak dilakukan oleh banyak perusahaan. Beberapa di antaranya malah mengambil kebijakan yang menurut saya mereka tetap mempertahankan level birokrasi yang ada dengan meminta setiap keputusan harus ada validasi dan seterusnya, yang malah menghambat dari pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Bukan hal yang mengherankan teman-teman apabila laju pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2020 ini akan diprediksi mendekati nol, seperti apa yang pernah saya ungkapkan pada salah satu seminar saya di minggu lalu. Kemudian yang keempat, bicara tentang crisis management sebetulnya bicara tentang technical aspect. Nah, technical aspect ini yang membuat kita harus menelaah ulang konsep manajemen risiko yang selama ini kita pelajari. Ada beberapa poin yang menurut saya perlu menjadi penghematan kita khusus ya. Seperti contohnya ketika kondisi normal, mungkin raci matriks seperti ini sangat efektif. Tetapi teman-teman, ketika dalam kondisi krisis seperti apa yang terjadi sekarang, saya rasa penerapan raci matriks yang rigid seperti ini dari sisi teknis akan mempersulit kinerja perusahaan untuk bertumbuh. Nah, belum lagi ketika kita berbicara tentang kriteria, entah itu kriteria kemungkinan maupun kriteria dampak. Di situ kita dapat melihat bahwa aplikasi pengelolaan manajemen risiko secara kualitatif
saya tekankan lagi, kualitatif, yang selama ini menjadi pemahaman kita, sekarang menjadi sebuah pertanyaan besar. Apakah kita akan mempertahankan dengan sistem kualitatif itu, atau kita mau merubah ke sistem kuantitatif? Demikian pula dengan kriteria dampak. Seperti dilihat pada contoh yang saya pampangkan ini. Cukup mudah buat perusahaan mengatakan bahwa dari aspek keuangan, kalau kerugiannya itu di bawah 1 miliar, kategorinya tidak signifikan. Kalau kategorinya itu antara 1 miliar sampai dengan 3 miliar, kategorinya minor, dan seterusnya. Pertanyaan saya, kalau memang perusahaan tidak pernah mengalami kerugian di bawah 1 miliar, oke, apakah itu layak kita masukkan kategori 1 miliar sebagai sebuah indikator? Demikian pula kalau perusahaan ternyata nggak pernah rugi di atas 10 miliar. Kemudian angka 10 miliar kita masukkan ke dalam kategori sangat signifikan. Itulah hal-hal teknis, teman-teman. Hal-hal teknis yang membuat pengelolaan manajemen risiko pada masa-masa pandemik seperti sekarang menjadi sebuah pertanyaan besar. Nah, bagaimana cara kita menjawab pertanyaan itu? Mari kita duduk untuk diskusi bersama. Sampai jumpa di kelas.